Oke. Jadi gini ya, saya sebelum kita memahami Khamenei, kita harus paham dulu strukturnya Syiah itu gimana. Nah, ini agak beda sama kita yang Sunni yang hari ini nggak punya pemimpin. Kalau ditanya siapa sih pemimpin Islam Sunni? Nggak ada. Gitu ya, Mesir pemimpinnya Syekh Ahmad Thayyib atau Syekh Ali Jum'ah misalnya. Indonesia ya pemimpinnya ya siapa? Nggak ada. Ketua MUI gitu kan. Kalau ditanya Arab Saudi, pemimpinnya siapa? Ya Raja Saudi aja gitu loh. Adapun Mufti Saudi itu Syekh Shalih Al Fauzan, nggak bisa kita katakan sebagai pemimpin efektifnya kaum muslimin, nggak bisa. Nah, Syiah itu dia punya satu struktur, ya, yang terikat dalam satu konsep namanya wilayatul faqih. Ini agak sulit dijelaskan, intinya gitu ya. Intinya tuh dia punya satu kepemimpinan yang ujung dari kepemimpinan itu mereka punya imam. Ini juga berkaitan sama ajaran Syiah yang memang kan Syiah itu memuliakan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merupakan menantu Nabi, dan hanya dari Ali inilah keturunan Nabi itu ada. Nah, maka Ali menganggap Syiah itu menganggap Ali radhiyallahu anhu dan keturunannya inilah yang paling berhak memimpin kaum muslimin. Nah, mereka itu membaiat keturunannya Ali sebagai imam. Nah, itu perbedaan mendasar dengan Sunni gitu ya. Terlepas dari adanya perbedaan-perbedaan yang lain, tapi inilah perbedaan mendasarnya. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengangkat keturunan Ali saja sebagai imam, tapi kita mengangkat orang-orang Quraisy sebagai imam, sebagai khalifah. Kalau di Syiah ini ada konsep imam, yang imam ini harus keturunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, singkat cerita, sepanjang sejarah ya Syiah itu selalu membentuk satu negara lah gitu, bahasa satu kerajaan untuk menjadi imamnya mereka. Dulu ada dinasti Fatimiyah di Mesir, itu tahun-tahun 1000 Masehi, 1000 tahun lalu. Terus kemudian ada sekian ratus tahun kemudian, karena dinasti Fatimiyah itu dihancurkan, terbentuk lagi namanya dinasti Safawi yang ibu kotanya ada di Iran sekarang. Kemudian setelah dinasti Safawi nggak ada gitu ya, dinasti Qajar, dan yang paling mendekati menjadi kekhalifahannya orang-orang Syiah itu Iran. Nah, siapa pemimpinnya? Inilah yang disebut sebagai supreme leader. Gitu loh. Supreme leader yang pertama adalah Ayatullah Ruhollah Khomeini. Ya, Khomeini. Khomeini itu bukan menunjukkan marga. Jadi kalau teman-teman nyari di internet Khomeini keturunan Nabi, ya nggak ada nama marga Khomeini. Ya, yang ada satu marga, ya, marga dari Ali Khomeini ini yang berujungnya itu kalau nggak salah kepada Sayyidina Husain, anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, lalu kemudian setelah Al-Khomeini ini meninggal pada tahun 89 atau 90 kalau nggak salah, tahun 89 itu diangkatlah pemimpin baru yang merupakan sahabat sekaligus murid sekaligus sekretaris, pokoknya sekaligus nih orang nomor 2-nya Khomeini, namanya Ali Khamenei. Gitu. Waktu itu dia memang orang yang dianggap faqih. Faqih itu orang paling ngerti fikih. Jabatannya sebagai qadhi atau hakim gitu, kalau jaksa kalau tidak salah. Pokoknya ini dia ada di dalam sistem hukum gitu ya. Orang hukum lah gitu bahasanya. Dan akhirnya sampai kemudian kemarin kira-kira hari Sabtu itu memimpin Iran. Nah, apakah dia ini pemimpin tertinggi? Sederhananya bisa kita katakan ini adalah pemimpin spiritual, pemimpin politik, pemimpin militer, tapi bukan pemimpin administratif.